Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di Agung 37 Samawa yang bersifat inspiratif, motivasi, sufi, dan sedikit guyonan. Alhamdulillah tema hari ini adalah tema tentang kita melihat teman kita, saudara kita, atau partner kerja kita cara berbicara. Jadi nomor satu adalah cara berbicara seorang penipu, atau dalam bahasanya itu yang suka bahasa Inggrisnya, Inggris Surabaya ngedabrus gitu ya. Satu, dia suka mengeluh, suka membesar-besarkan kesalahan orang lain dan tidak mengakui kesalahan diri sendiri. Nah itu jadi teman baik, kalau kita punya teman atau saudara yang suka mengeluh, membesar-besarkan kesalahan orang lain dan mengakui diri dan tidak mengakui kesalahan diri sendiri, hati-hatilah. Kenapa? Karena suatu ketika dia berbicara kepada yang lain, nanti Anda sendiri yang akan diceritakan, akan dicari kesalahan-kesalahannya, dan itu hal yang sangat-sangat sangat-sangat biasa ya itu. Jadi hati-hati dengan berteman yang suka berbicara dengan tipe model penipu itu. Nah itu biasanya seperti itu. Jadi dia akan mencari kesalahan, mencari kambing hitam di luar dirinya, seakan-akan dia bersih, seakan-akan dia malaikat itu. Dan itu kita sebagai teman ya harus bagaimana ya, ya wis kita ikuti saja, cuma jangan terprovokasi, jangan terpengaruh, atau jangan ikut arusnya dia, karena bisa jadi itu hanya hoak, bisa jadi itu hanya pendapat dan tafsir pribadi. Itu ya mohon maaf, itu berarti hatinya tidak bersih, hatinya tidak murni, dan hatinya tidak clear ya, tidak murni tadi ya. Itu cirinya gampang sekali kok. Kalau dia sering menceritakan kejelekan orang lain dan menceritakan yang lainnya di luar dirinya, nah itu udah hati-hati, berarti hatinya tidak baik itu. Ciri yang pertama adalah orang yang penipu tadi suka mengeluh. Yang kedua adalah orang yang baik hatinya. Jadi orang baik hatinya itu 90% itu menceritakan dirinya sendiri. 90% dia menceritakan kesalahannya sendiri, dirinya sendiri, 90% itu. Jadi dia menceritakan kekurangannya, menceritakan kebodohannya, menceritakan kebohongannya, dan menceritakan yang lain-lainnya. Dan hanya 10% itu menceritakan kesalahan orang lain. Itu pun semata-mata dengan tujuan agar masalah menjadi jelas. Ya, jadi untuk menyeimbangkan itu. Jadi kita bisa melihat nih, bagaimana teman kita di sekitar kita itu bisa kita lihat seperti apa gitu. Jadi kalau jelas itu kan enak ya, kalau kita sudah punya petanya, kalau kita sudah punya mapnya tadi kan jelas. Oh ini orang tidak baik, oh ini orang baik, oh ini perlu dikumpulin, ditemani, oh ini hanya sekedar guyonan, hanya semata-mata untuk silaturahim sebagai manusia sosial, tapi jangan untuk bisnis itu. Jadi jelas sekali ya dulur nggih. Jadi bisa dibagi dua nggih, orang yang baik atau penipu, orang yang baik hatinya itu. Ya, jadi kalau kita sudah melihat dengan jelas teman kita seperti apa, dengan jelas kita bisa melihat ke depannya kita harus melakukan apa, ke depannya kita harus melakukan langkah apa untuk kita bisa terus berteman dengan orang tersebut sebatas dengan kewajaran, sebatas dengan hal yang bersifat ngopi-ngopi saja ya. Usahakan jangan bersifat bisnis itu. Jadi enak sekali kalau kita sudah punya, karena apa? Karena semua itu kan ada ilmunya, semuanya ada kuncinya. Jadi kalau kita udah punya kunci, kalau udah punya pemahaman, punya ilmunya, oh enak banget itu nggih. Jadi jelas gitu dulu nggih, antara orang yang menipu dan orang yang baik itu sangat-sangat clear. Orang yang menipu suka mengeluh, membesar-besarkan kesalahan orang lain dan tidak mengakui diri sendiri. Sementara orang baik adalah yang 90% menceritakan kesalahan dirinya sendiri, 10% menceritakan kesalahan orang lain, itu pun semata-mata dengan tujuan agar masalah menjadi jelas. Ya, apakah ada teman-teman yang punya teman baik atau punya teman kebanyakan yang jelek? Nah, harus dimulai sekarang. Mulai sekarang harus melihat secara gamblang, harus melihat secara nyata. Karena semuanya ada ilmunya, semuanya ada petanya. Nggih, saya kira itu dulur nggih. Semoga kita pagi ini semakin bahagia, pagi ini semakin cerah dalam kebesaran nama Tuhan. Terima kasih, semangat berdaya dan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.